kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Melisa Patricia Manurung dan rekan saya yaitu Cornelia Aginta Boru Sembiring dan Maya Cynthia Angelika Tampu-Bolon. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari artikel kami yang berjudul Pengaruh Inovasi Produk, Label Halal, Sertifikasi BPOM terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik G2G pada Genji. Langsung saja kita masuk kepada pendahuluannya, yaitu industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya Genji, terutama pada penampilan dan perawatan diri. Nilai pasar industri kosmetik nasional terus meningkat dari 1,31 miliar USD pada tahun 2021 menjadi 1,94 miliar USD pada tahun 2024 dengan pertumbuhan tahunan sekitar 4-5%. Selain itu, jumlah perusahaan di sektor ini juga bertambah sebesar 21,9% selama periode 2022 sampai 2023. Genji menjadi konsumen utama, menyumbang 54% dari total pembelian kosmetik di Indonesia. Kelompok ini dikenal sebagai konsumen yang kritis dan melek digital, di mana 71% dari mereka aktif mencari informasi secara online sebelum membeli produk. Mayoritas Genji juga menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan dan kesehatan, dengan 89,4% diantaranya bersedia membayar lebih untuk produk yang ramah lingkungan. Salah satu merek lokal yang ada di Indonesia yaitu Glad to Glow atau biasa disebut G2G. Brand skincare ini diluncurkan pada tahun 2022 oleh PT Suntone Wisdom Indonesia. Dengan fokus G2G ini pada kulit berminyak dan iklim tropis di Indonesia. G2G menghadirkan inovasi melalui bahan alami dan formula yang ramah untuk kulit sensitif. Berdasarkan data kompas.co.id, G2G berhasil menempati posisi kedua dalam pangsa pasar pelembab wajah pada Mei 2024 sebesar 6,9% dan meningkat menjadi posisi pertama pada Agustus 2024 9,5%. Capaian ini mencerminkan penerimaan positif dari konsumen terhadap strategi inovasi produk yang diusung oleh G2G. Namun demikian, keberhasilan tersebut belum tentu menjamin kestabilan jangka panjang. iPris Insight tahun 2024 menunjukkan bahwa posisi brand skincare lokal sangat fluktuatif akibat tingginya persaingan dan cepatnya perubahan tren konsumen. Genji cenderung mengutamakan produk yang tidak hanya inovatif tetapi juga aman, sesuai dengan nilai pribadi dan memiliki legalitas yang jelas. Data dari JAP Beauty Index pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 73,1% konsumen Genji memilih produk yang menawarkan inovasi dalam formula dan kemasan, serta 89,4% bersedia membayar lebih untuk produk yang ramah lingkungan dan aman untuk kulit sensitif. Di sisi lain, kejelasan label halal menjadi pertimbangan bagi 58% konsumen. Data ini dari LPPOM MUI tahun 2022. Karena merek yang punya sertifikasi halal biasanya mencantumkan logo halal di kemasan, situs web, dan materi promosinya. Dan BPOM mencatat lebih dari 15.000 pengaduan kosmetik tanpa izin edar sepanjang 2023. Fakta ini menegaskan pentingnya inovasi, sertifikasi, dan kepercayaan konsumen terhadap brand lokal seperti G2G agar mampu mempertahankan daya saingnya. Meski berbagai studi telah mengkaji pengaruh inovasi produk, label halal, dan sertifikasi BPOM terhadap keputusan pembelian, hasilnya masih beragam. Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh signifikan, yaitu dari penelitian Natanu Wijaya et al. Tahun 2022, Putri dan Andriani tahun 2022. Sementara yang lain menemukan hasil yang tidak konsisten, seperti penelitian Pratama et al. 2022, Maulidia et al. 2023. Hal ini menunjukkan masih adanya celah penelitian, khususnya yang berfokus pada brand lokal baru seperti G2G yang belum banyak dikaji secara akademis. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap perilaku Genji sebagai konsumen utama, serta penggunaan merek lokal baru G2G
sebagai studi kasus. Selain itu, penelitian ini menggabungkan 3 variabel penting, yaitu inovasi produk, label halal, dan sertifikasi BPOM ke dalam satu model analisis untuk melihat pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian Genji, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi aplikatif dalam pengembangan strategi pemasaran yang relevan, serta memperkuat posisi brand lokal di tengah persaingan pasar yang dinamis. Kita masuk ke kajian teori. Yang pertama, inovasi produk X1. Inovasi produk merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di pasar yang kompetitif. Inovasi diartikan sebagai penerapan ide baru dalam bentuk produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang, sekaligus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan keunggulan kompetitif. Penelitian terdahulu seperti Arif dan Afrika pada tahun 2023 serta Kotler-Taylor tahun 2016 menunjukkan bahwa inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, terutama pada konsumen generasi muda yang lebih selektif dan menghargai produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mencerminkan gaya hidup serta nilai tambah. Oleh karena itu, perusahaan perlu menghadirkan inovasi yang sesuai dengan preferensi konsumen agar mampu memenangkan persaingan pasar. Lalu yang kedua, label halal. Label halal berperan sebagai penanda bahwa produk aman dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta memberikan rasa percaya kepada konsumen dalam memilih produk. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Supriyanto pada tahun 2022 serta Agusta dan Magdalena 2023 menunjukkan bahwa label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, tidak hanya bagi konsumen muslim, tetapi juga konsumen umum, karena dianggap menjamin kualitas dan keamanan produk. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kotler dan Keller 2016 yang menyatakan bahwa kepercayaan merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Dengan demikian, label halal tidak hanya berfungsi sebagai logo, tetapi juga sebagai jaminan kualitas yang meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk. Yang ketiga, sertifikasi BPOM, yaitu X3. Sertifikasi BPOM merupakan bentuk pengawasan resmi yang bertujuan menjamin keamanan, mutu, dan pelayanan produk sebelum beredar di pasaran, termasuk makanan, minuman, dan kosmetik yang berpotensi mengandung bahan kimia dan membutuhkan pengawasan ketat. Regulasi pemerintah juga mewajibkan produk-produk tersebut memiliki izin edar dari BPOM sebagai jaminan perlindungan bagi konsumen. Oke teman-teman, kita lanjut ke berikutnya, yaitu metode BPOM. Meningkatkan kepercayaan Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan karena mereka yaitu aman penelitian yang menggunakan data produk berupa yang telah terjamin angka untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dari beberapa faktor, yaitu inovasi produk, label halal, sertifikasi BPOM, dan keputusan pembelian. Adapun objek dari penelitian kami ini adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi yang menggunakan produk dari G2G. Nah, data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang telah kami sebar dan observasi. Sedangkan data tambahannya diperoleh dari berbagai sumber seperti buku dan penelitian sebelumnya. Dari total mahasiswa yang kami teliti, ada 98 sampel yang berhasil kami dapatkan. Nah, selanjutnya tentang indikator-indikator variabel kami. Dalam penelitian kuantitatif itu, indikator variabel merupakan ukuran yang sangat penting digunakan untuk menjelaskan dan mengoperasionalisasikan suatu variabel agar dapat diteliti secara empiris. Adapun indikator dari variabel kami, dari variabel X1, X2, X3, dan variabel Y-nya bisa dilihat di dalam gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dari penelitian. Kami telah meneliti dari hasil responden dan hasilnya kami masukkan dalam uji validitas. Nah, kita masuk ke bagian hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian kami yaitu tentang uji validitas yang pertama. Dari hasil yang telah kami lakukan uji validitas, seperti
seperti pada gambar, maka interpretasi dari hasil uji validitas itu diketahui seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian kami ini memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel atau lebih besar dari 0,196 dan dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner kami ini bisa dinyatakan valid. Uji yang kedua yaitu uji reliabilitas. Nah, bisa diperhatikan di dalam tabel yang telah tertera, maka interpretasi dari tabel tersebut berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada pengujian reliabilitas ini dilakukan berdasarkan item pernyataan pada setiap variabel-variabel kami, maka dapat dilihat hasilnya adalah nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,6, maka disimpulkan item pernyataan yang telah kami berikan pada kuesioner tersebut dapat dikatakan reliable. Uji yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Adapun hasil dari output uji normalitas yang telah kami lakukan bisa dilihat dari tabel yang tertera pada PPT-nya ini. Adapun interpretasi dari tabel ini yaitu berdasarkan tabel tersebut, hasil uji normalitas menunjukkan nilai probability itu sebesar 0,13 yang artinya lebih besar dari batas signifikansinya. Maka dapat disimpulkan data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan asumsi normalitas pada regresi ini telah terpenuhi, sehingga model tersebut layak digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya, uji analisis berganda yang kedua, uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Adapun output dari uji multikolinearitas bisa dilihat dari layar. Adapun interpretasi dari uji multikolinearitas ini diperoleh nilai outputnya itu center fit-nya itu baik dari variabel x1, x2, x3 dan variabel y-nya dia berada di bawah 10,0. Maka dapat dinyatakan model persamaan regresi penelitian kami ini bebas dari gejala multikolinearitas. Dan uji asumsi klasik yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Adapun hasil output dari uji heteroskedastisitas yang diperoleh bisa diperhatikan pada gambar. Maka interpretasi dari output tersebut diperoleh nilai probability chi-square-nya sebesar 0,55867 yang dimana dia lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan model regresi berikut ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas atau lolos dengan uji heteroskedastisitas. Nah, kita masuk ke uji analisis regresi linear berganda, yang dimana outputnya bisa diperhatikan pada layar. Adapun interpretasi dari output dari hasil analisis regresi berganda, maka didapat rumusnya yaitu Y sama dengan minus 1,21 ditambah 0,63 X1 dikurang 0,008 X2 ditambah 0,5499 ditambah standar error. Adapun hasil interpretasi dari rumus tersebut yaitu nilai konstantanya itu sebesar minus 1,21. Artinya jika seluruh variabel bebas yaitu variabel inovasi produk, label halal, dan sertifikasi BPOM dianggap bernilai 0, maka nilai keputusan pembelian akan menurun sebesar 1,21 satuan. Nilai negatif ini hanya menunjukkan arah, bukan berarti keputusan pembelian benar-benar turun secara absolut. Dari nilai koefisien inovasi produk atau X1 itu kita dapat sebesar 0,63 yang bernilai positif. Artinya itu setiap peningkatan dari inovasi produk sebesar satu satuan akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,63 satuan. Dengan kata lain, semakin tinggi inovasi produk yang dilakukan oleh G2G, maka semakin besar pula minat beli dari produk tersebut. Yang ketiga, koefisien dari label halal atau X2 itu nilainya itu sebesar
minus 0,008. Nilainya itu negatif. Artinya di sini nilai dari label halal ini nilainya sangat kecil dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa label halal ini tidak memiliki pengaruh berarti terhadap keputusan pembelian dari kosmetik G2G ini. Selanjutnya dari koefisien sertifikasi BPOM yang memiliki nilai sebesar 0,54 dan di sini nilainya bernilai positif. Ini berarti nilai tersebut ini berarti koefisien dari sertifikasi BPOM ini memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian dari produk G2G. Nah, selanjutnya untuk X3 selanjutnya tentang hasil uji T. Uji T parsial di sini menunjukkan bahwa inovasi produk dari X1 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai T statistik 4,011, di mana lebih besar T statistik dibanding T tabel, dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dibandingkan 0,05. Sebaliknya, dari koefisien label halal, dia tidak berpengaruh signifikan karena T statistiknya itu lebih kecil dibandingkan T tabel. Karena T statistiknya bernilai 0,08 sedangkan T tabelnya itu bernilai 1,66 dan nilai signifikansinya juga lebih besar dibandingkan 0,05. Sementara dari variabel X3 yaitu sertifikasi BPOM menunjukkan pengaruh signifikan dengan T statistik itu lebih besar dibandingkan T tabel dan nilai signifikansinya juga lebih kecil daripada 0,05. Nah, jika dilihat dari hasil uji F dan uji F simultan, diperoleh nilai probability dari F statistik itu sebesar 0,00, maka itu lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yang kami teliti ini, yaitu inovasi produk, label halal, dan sertifikasi BPOM, secara simultan itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dari produk kosmetik G2G. Nah, selanjutnya ada nilai adjusted R-square yang bernilai sebesar 0,52 yang menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan sebesar 52,3% dari variasi keputusan pembelian. Sedangkan sisanya itu sebesar 47,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian kami. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada pengaruh inovasi produk terhadap keputusan pembelian. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa inovasi produk atau X1 memiliki nilai T statistik sebesar 4,011 yang dimana nilainya lebih besar daripada 1,66 dengan nilai signifikansinya itu sebesar 0,001 yang dimana nilainya lebih kecil daripada 0,05 sehingga inovasi produk ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik G2G yang dimana H0-nya diterima. Artinya, semakin tinggi tingkat inovasi produk G2G, maka akan semakin besar keputusan pembelian konsumen oleh Gen Z. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arif dan Afika pada tahun 2023 serta pendapat Kotir dan Keller pada tahun 2016 yang menekankan bahwa inovasi produk merupakan faktor penting dalam mendorong keputusan pembelian karena mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya tarik produk di pasar. Kemudian yang kedua itu bisa kita lihat pengaruh dari label halal terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil uji parsial, variabel label halal atau X2 memiliki nilai T statistik sebesar min 0,89 dengan T tabel yaitu 1,66 yang dimana nilainya itu lebih kecil daripada nilai T tabelnya dan signifikansinya itu bernilai 0,92 yang dimana lebih besar daripada 0,05 sehingga label halal ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik G2G. Artinya H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Dengan demikian, label halal belum menjadi dasar atau faktor utama yang mempengaruhi konsumen Gen Z dalam membeli produk skincare G2G ini. Karena apa? Karena mereka
mereka lebih mempertimbangkan efektivitas, bahan kandungan, serta hasil dari produk tersebut. Temuan ini sejalan dengan Pratama pada tahun 2022 dan Mayulida pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa label halal ini tidak selalu menentukan keputusan pembelian kosmetik. Namun berbeda dengan hasil temuan oleh Lestari dan Supriyanto pada tahun 2022 yang menemukan bahwa pengaruhnya signifikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh label halal bergantung pada tingkat kesadaran religius dan persepsi keamanan di tiap segmen pasar. Kemudian yang ketiga itu bisa kita lihat yaitu pengaruh sertifikasi BPOM terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil uji parsial, variabel sertifikasi BPOM atau X3 memiliki nilai tes statistik sebesar 4,69, di mana nilainya itu lebih besar daripada T-tabel yaitu 1,66 dan dengan signifikansi yaitu sebesar 0,000, di mana lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi BPOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik G2G. Dengan demikian, HA-nya diterima dan H0-nya ditolak. Artinya, semakin tinggi kepercayaan konsumen terhadap legalitas produk, semakin besar kecenderungan melakukan pembelian. Temuan ini mengindikasikan bahwa generasi Gen Z lebih memperhatikan aspek keamanan dan kualitas produk, sehingga sertifikasi BPOM menjadikan jaminan mutu yang meningkatkan keyakinan dan minat beli. Baiklah teman-teman, kita sudah masuk ke penghujung yang dimana kita akan melihat kesimpulan dari artikel ini, di mana kelompok kami bisa menyimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi produk dan sertifikasi BPOM itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik G2G oleh Gen Z. Artinya, semakin inovatif dan semakin terjamin legalitasnya, maka akan semakin tinggi minat beli oleh Gen Z. Sebaliknya, label halal itu berpengaruh negatif dan tidak signifikan karena Gen Z lebih menilai efektivitas, keamanan, dan kualitas produk dibanding label halal itu sendiri. Dengan demikian, inovasi dan legalitas produk menjadi faktor utama yang mendorong keputusan pembelian, sementara label halal belum menjadi pertimbangan dominan dalam perilaku konsumen terhadap kosmetik lokal ini. Mungkin sekian presentasi dari artikel yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you.